kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman media bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri press conference yang dilakukan oleh Kepala Desa Pontomaling untuk menjawab atau mengklarifikasi atau memberikan tanggapan terkait adanya pemberitaan di beberapa media online mengenai dugaan korupsi pekerjaan sumur bor di Desa Pontomaling. Jadi sebenarnya awalnya kami tidak menanggapi pemberitaan tersebut, tapi lama-kelamaan kalau dibiarkan terus-menerus maka akan terjadi kesimpang siuran informasi yang berkembang di luar. Nah, setelah kami berembuk keluarga, kami pikir sudah waktunya kami memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan seperti apa fakta atau kondisi yang sebenarnya yang ada di Pontomaling. Yang pertama, kenapa kami harus lakukan ini? Karena ini sudah menyangkut nama baik keluarga. Terus yang kedua, dalam hubungannya dengan pemerintah Desa Pontomaling, ini menyangkut wibawanya selaku kepala desa. Saya pikir itu dulu yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung atau disampaikan langsung oleh Pak Andi Suhri selaku Kepala Desa Pontomaling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ucapan terima kasih yang tak terhingga banyaknya kepada teman-teman media atas kesempatan menghadiri undangan kami. Artinya kami hadir di sini untuk melakukan pembelaan diri, semata-mata tidak. Cuma saya selaku pemerintah tidak ingin berbicara katanya, saya ingin berbicara pada hari ini persoalan data dan fakta di lapangan. Ya. Jadi tujuan saya adalah hanya ingin berbicara persoalan data dan fakta di lapangan. Teman-teman yang saya hormati, sekilas tentang gambaran Pontomaling sejak dahulu kala. Pontomaling itu terdiri dari 4 dusun yang jumlah penduduknya kurang lebih 1.500 lebih, jumlah kakak 420 lebih. Keempat-empatnya dusun ini yang tersebar di wilayah Desa Pontomaling adalah pada umumnya susah untuk mendapatkan sumber air bersih. Dan teman-teman media, kalau siapa tahu ya punya keluarga yang pernah bertugas di Pontomaling atau punya kontak dengan orang Pontomaling, dikontak langsung saja ke sana, konfirmasi langsung ke sana bagaimana susahnya air di Pontomaling dibanding sekarang. Teman-teman media yang saya hormati, kehadiran saya di sini karena ingin menjawab atas untayan kata yang dipaparkan oleh teman saya
anggota BPD atas nama Sarama. Atas nama Sarama. Mereka mendapat isu menurut pemberitaan di sini, Pak. Menurut pemberitaan di sini, mereka mendapat isu dari masyarakat bahwa air itu di Bontomaling tidak punya manfaat atau tidak sesuai dengan standar. Ya. Gambarannya Bontomaling itu di mana-mana itu dikenal. Kalau berbicara masalah air, ya. Kalau musim barat seperti ini masih mending, tapi ketika kemarau tiba ngarang lagi karena antri lagi, antri. Belum lagi yang di Dusun Biropa, ini masih 2 dusun yang di sini. Dusun Biropa itu ambil air lewat pematang empang, terus masuk di kebun, baru dapat sumur. Dan sekarang alhamdulillah air itu masuk di rumah-rumah warga saya. Yang titik pengurangannya itu kurang lebih 1 km dari perkampungan. Setelah turun konfirmasi dari rekan saya selaku BPD Sarama, ya Sarama, mengatakan dalam pemberitaannya bahwa mendapat banyak keluhan masyarakat. Begitu keluar pemberitaan, saya konfirmasi ke masyarakat, ternyata tidak ada pelapor. Artinya tidak ada penerima manfaat yang melapor. Dan saudara Sarama itu sendiri adalah penerima manfaat, Pak. Iya, penerima manfaat. Sumur bor itu, ya, itu anggarannya bervariasi, tergantung dari desainnya. Karena ada desain yang punya tandong, punya pompa, ada yang tidak, makanya anggarannya bervariasi. Ya. Jadi seperti ini faktanya. Ini contoh gambaran, Pak, ya. Ini adalah satu mata anggaran. Dalam satu mata anggaran ini, karena kalau saya bor sesuai RAB, ada kemungkinannya itu asing air, maka terpaksa saya jadikan 3 titik pengeboran dalam satu mata anggaran. Yeah. Jadi tidak ada yang 1, Pak, 2, 3. Nah, yang 3 mata anggaran itu, yang 3 tahun yang diberitakan oleh saudara Sarama mulai 2021, 2022, 2023, anehnya, sangat aneh, Pak. Ya, sangat aneh. Anehnya, dia bertanda di sini, dia mengusul, dia mengusul. Ini tanda tangannya Sarama. Saya, Pak, bukan membela diri, tapi saya ingin meluruskan ini barang. Dia bertanda. Bahkan ada, Pak, ya, ada. Ini lagi. Sarama yang bertanda, diketahui oleh ketua BPD. Nah, kenapa di 2025 digembar-gemborkan lain lagi, Pak? Itu herannya saya. Ada apa? Iya, ada apa, Pak? Ya. Yang lebih menyudutkan lagi saya, di pemberitaannya ini saudara Sarama, ya, ini di pemerintahnya saudara Sarama, nih, bahwa musim bor itu adalah milik Pak Desa Bontomaling, ya.
yang dianggarkan lewat anggaran APBD desa. Ini di kata akhirnya, Pak. Nah, di mana nih malu saya? Padahal sesungguhnya itu mesin bor tidak sengaja saya beli. Cuma secara kebetulan pada saat tukang bor itu datang di jam PA, belum selesai satu mata anggaran, orang tuanya masuk di rumah sakit. Mas Billy namanya itu, di Bali. Nah, saya kasihlah uang pada saat itu karena minta tolong orang tuanya masuk di rumah sakit. Kembalilah dia. Nah, di situ nih pembicaraan. Kalau kamu tidak kembali sampai tanggal sekian misalnya ya, maka ini jatuh ke pihak saya. Nah, pada akhirnya saya tinggal menambah itu uang 25 juta dari Banjar yang dia ambil 30 juta. Jadi sama sekali Pak tidak ada, karena apa yang saya pertanggungjawabkan itu adalah tertuang di APBD. Masa seorang BPD dia tidak tahu? Ini lucunya. Ini pejabat semua hadir, Pak. Yang ditandatangani oleh Sarama. Ada daftar hadir saya bawa semua. Ada apa? Kenapa di 2025 diungkit di 2025? Nah, ini kejadian di 2021, 2022, 2023. Ini menunjukkan pertanyaan yang ngau sebenarnya, ini pemberitaan ngau. Lucunya lagi Pak ya, ini LHP bukti bahwasanya saya sudah diperiksa oleh inspektorat dan saya punya bukti setoran Pak di Bali. Saya punya bukti setoran di Bali ya. Jadi saya itu berbicara di sini bukan sekedar membela-bela diri Pak, tidak sama sekali. Tapi saya berbicara di sini masalah data dengan fakta di lapangan. Ini LP semua Pak ya. Ini bukti setoran saya Pak. Ini bukti setoran. Ini buktinya lagi Pak. Jadi itu memang sangat heran setelah saat naik ini di pemberitaan. Nah, bisa diangkat. Setelah naik di pemberitaan, saya kaget. Kenapa bisa terjadi? Sementara dia yang mengusul, dia yang berkuat. Saya merasa kaget, terheran Pak. Semakin hari, hampir setiap hari, setiap malam, saya kadang menangis mau lihat foto-foto saya itu di sosial media yang hanya tidak mengambil dua keterangan, hanya mempercayai ini kata Saraman yang ngau ini Pak. Ini Saraman. Jadi minta tolong kepada teman-teman media, ya, siapa tahu dari lebih 1000 wajib pilih di sana, ada yang punya keluarga, ada yang punya nomor kontak, tolong bagaimana kegunaan sumur bor itu? Boleh dikonfirmasi dengan Pak Bisa, saya dengan Pak Bimas. Ini ada fotonya juga Pak Bisa sempat tadi. Yang di sebelahnya ini ditandatangani oleh Sarama. Ini Pak. Diketahui oleh Ketua BPD. Nah, kenapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu untuk apa ini. Akan dijadikan apa ini saya? Jadi saya kira demikian Pak ya. Semoga
Ya, kedepannya ini cukup misalnya yang begini orang Pak, fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa tahu teman-teman media ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mempertanyakan tadi terkait apa yang disampaikan Pak Desa. Itu temuan yang sempat disampaikan itu temuan apa itu Pak, dan berapa jumlahnya? Terus kalau seandainya Pak Desa merasa dirugikan, misalnya dengan terkait pemberitaan Pak Serama, dan itu bagian dari BPD, anggota BPD, kira-kira apa tindak lanjutnya Pak Desa untuk terkait dengan namanya yang dicemarkan dengan persoalan ini, terkait dengan persoalan sumur bor. Terus itu kalau bisa dijelaskan Pak, termasuk berapa anggaran semua dan berapa titik awal yang direncanakan dan finalnya berapa? Sekian dan terima kasih. Silakan terhadap teman-teman yang lain. Ya, langsung saya kasih jawab ya. Langsung dijawab. Baik Pak ya, ini saya lupa juga tadi menyampaikan. Ya. Di tahun 2021 itu, di Dusun Parang 4 mata anggaran Pak. 4 mata anggaran. Di Dusun Perumahan juga 4. Ya. Pada tahun 2022 di Parang itu ada 2 mata anggaran. Di Perumahan 1. Di tahun 2023 di Parang ada 2 mata anggaran, di Perumahan ada 2 untuk sumber air bersih. Ya. Yang selebihnya itu masing-masing dusun yang 2 ini, Parang dengan Perumahan, Parang dengan Perumahan masing-masing ada kebun KWT 1, kelompok wanita tani sebagai waktu ketahanan pangan di Bawah Kemang. Ini dibangun, yang di Perumahan itu saya bangun di sawah sepupu satu kalinya saudara Sarama. Dan yang di Dusun Parang itu saya bangun di sawah Pak Ketua BPD. Jadi jumlah mata anggaran itu di 3 tahun anggaran itu 15 mata anggaran untuk sumber air bersih dan 2 adalah untuk ketahanan pangan. Titik mata anggaran total adalah 17. Ya. Dari tahun berapa? Tahun 2021, 22, 23. Iya. Tapi kalau galiannya Pak, memang 42. Galiannya Pak betul 42 seperti apa yang diberitakan oleh rekan saya, saudara Sarama. Pas 42. Karena per satu mata anggaran itu kadang ada 3, ada 2. Iya. Nah, terkait khusus LHP ya, LHP ini kan sudah ada bukti bayar Pak, ada bukti bayar. Bapak sudah melihat. Nah, dan Terkait apa itu Pak LHP itu? Terkait temuan sumur bor atau yang semua, sumur? iya. Ada teman. Ada rincian-rinciannya Pak di sini.
Ada rincian-rinciannya bahwa temuan dari sumur sekian, yang lain sekian. Berarti benar ada temuan, Pak. Ya, Benar ada temuan. Benar. Tapi sudah di LHP kan? iya, benar ada temuan Pak. Tapi sudah diselesaikan. Ini buktinya Pak. Iya. Benar ada temuan Pak. Dari 42 galian sumur bor ini, Pak, berapa yang belum ada airnya? Ada semua Pak. Ada semua. Iya, dimanfaatkan semua kecuali di Pustu Pak. Ada airnya di Pustu, ya. Tapi itu kan anggaran 3 lubang di situ Pak. Seperti ini Pak ya. Ini gambarannya. Ini gambarannya. Di Pustu itu, Pustu kemudian atas nama Langke dan Makadudu. Nah, itu kan anggarannya Pak, tidak ada pompa. Jadi nanti pihak pengguna membelikan pompa Pak. Swadaya begitu. Iya. Jumlah penduduk di sana berapa, Pak? Di mana? Di Donggala ini. 1.500 lebih. Nah, tadi kan Bapak menyebut penerima manfaat, Pak. Iya betul. Berarti apakah belum semua 1.500 ini yang Terpenuhi. menerima manfaat sumur bor itu? Masih ada yang belum menerima? Masih Pak. Masih ada. Iya. Kendalanya itu kenapa, Pak? Ya. Itu begini Pak ya. Itu kan yang kita tanggung hanya pengobarannya Pak ya. Iya. Iya. Jadi itu untuk pipa sampai di rumahnya itu Ada yang belum menerima. tanggung pribadi Pak. Berarti merasakan cuma untuk lanjut instalasi ke rumah itu ditanggung oleh pribadi. Berarti manfaatnya sudah Pak. Pengoboran ini lubang tol atau ada pompanya, Pak? Atau sampai di mana? Bervariasi Pak. Iya. Ada yang punya pompa, ada yang punya panel. Nah, jadi ada juga tergantung saja Pak. Ada yang sudah pakai tandon. Ya, ada yang pakai tandong, ada yang tidak. Apakah itu tergantung anggaran atau memang Iya, anggarannya tergantung hanya memang di era itu desainnya jadi hanya saya bervariasi Pak. variasi. Kenapa bisa bervariasi? Ya, Kenapa bisa bervariasi? nah itu kan anggaran Pak setiap tahun tidak sama ya, tidak sama. Artinya disesuaikan dengan anggaran. Jadi disesuaikan saja dengan anggaran. Ini kan kita bilang hanya 17 yang di Awal anggaran. rencana awal. 17 mata anggaran kan. Iya, iya. Iya. Sementara sumur bor yang Bapak gali dan ada ini itu ada 42. Iya. Berarti secara matematis pemerintah untung dong. Iya. Masyarakat untung gitu. Masyarakat untuk Begini Pak, begini kan? Iya. Ini contoh Pak ya. Misalnya saya mau gali di sini Pak ya. iya. Nah, pada posisi penggalian di sini air dirasa sudah cukup dan tidak akan habis lagi ketika dipompa, volumenya tidak cukup, maka kita pindah lagi ke rumah warga yang lain. Perhitungan volumenya Pak, ya, tetap dihitung. Tetap begitu. Iya. Nah, terus ketika belum cukup lagi di sini Pak, Tambah lagi. nah, ditambah lagi. Terus di sisi mana Pak sampai bisa ada temuan? Ya. Kita Pak bukan teknisnya itu kan ada memang teknisnya bahwa saya tidak. Itu perhitungan pemeriksa. Iya, perhitungan pemeriksa Pak, kita tidak tahu itu. Tapi memang di perencanaan berdasarkan hitungan meter. Gitu. Iya, iya. Dikasih ya. Iya, iya. Jadi untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Bapak, Iya. Jadi kalau pertanyaan yang tadi mengenai upaya hukum, apakah kira-kira akan ada upaya hukum? Ya saya pikir begini, jauh-jauh hari saya sudah menghubungi keponakan saya ya, kebetulan dia di Meksiko. Nah, saya bilang kok kembali ke Indonesia secepatnya, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Jadi kalau saya pikir pribadi, buat apa jauh-jauh dari Meksiko kembali ke tanah air kalau hanya datang untuk duduk diam saja. Tapi ya untuk lebih bagaimananya silakan kita yang sampaikan Pak. Ya, benar. jadi kalau hal ini tergantung dari anak bungsu saya, selalu anak bungsu yang mendampingi saya serahkan ke dia. Baik. Perkenalkan namanya dulu. Namanya. Perkenalkan, nama saya Alfian Asyik Prianto Suri. Singkat saja, saya dari Meksiko ke tanah air itu catatan 1 cuti. Terus
saya kembali ke Selayar karena untuk ketemu dengan orang tua saya pertama, keluarga. Terus setelah saya ketemu dengan keluarga orang tua saya dapat schedule lagi dari kantor saya untuk segera kembali ke kapal. Dan kapal saya sekarang ada di Meksiko. Bisa dicek Ocean Star namanya. Setelah di tengah perjalanan, saya sudah di Jakarta, Pak. Saya melihat media sosial dengan dugaan-dugaan apa saya pemberitaan kepada orang tua saya, tentu saja terima. Saya reschedule travel perjalanan saya ke Meksiko. Saya baru tiba tadi. Saya baru tiba dari Makassar, Jakarta Makassar, Selayar. Dan terkait yang di media sosial itu, saya pasti akan mengambil jalur hukum. Saya akan lapor saudara Sarama. Dan saya pastikan saya bakal ambil pendamping hukum untuk orang tua saya. Kira sekian. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Iya, iya. Jadi perlu kami sampaikan Pak, saya fakta yang saya mewakili teman-teman Iya. yang saya yang tidak ada satu wartawan yang memberitakan itu ada di sini Pak. Ya. Jadi mereka ini Sarama itu dan kawan-kawan itu menggunakan media luar Pak. Kenapa dia menggunakan media luar? Karena yang dia yakini tidak bisa konfirmasi langsung ke Bontoman adalah orang luar Pak. Kalau dia mau menggunakan kami, dia pasti ragu. Kenapa? Karena kami pasti mengkonfirmasi ke sana Pak. Konfirmasi benar nggak ya? Iya, makanya ada beberapa, jujur saja Pak, ada beberapa yang bertanya kenapa di media saya khususnya di Selayar News nggak ngangkat itu. Bahkan kami bukan medsos Pak, kami media. Media itu adalah memberitakan yang sesuai fakta, berimbang, bukan media sosial yang suhung, bukan. Iya, makanya Pak Abdal hubungi konfirmasi, ya oke lah Pak, itu lebih bagus karena yang kompatibel ngomong. Saya jujur saja Pak, saya juga kan di Humas Polres. Ada juga yang menyorot Polres. Kan tuntutannya di situ minta aparat hukum untuk menindak kepala desa Bontobali. Apanya yang mau ditindak? Laporannya saja tidak ada, ya kan? Kemudian yang namanya kasus korupsi Pak, itu penyidik polisi itu menindaki kasus yang sudah ada temuannya. Atau ada aduan dari masyarakat secara langsung yang merasa dirugikan melapor ke Polres. Atau pada saat temuan langsung polisi, ini kan tidak ada Pak, masyarakat tidak ada yang melapor. Temuan inspektorat juga tidak ada yang minta untuk ditindaklanjuti, kan ada Pak yang tindak lanjut. Kalau misalnya tidak diselesaikan temuannya, baru diajukan ke aparat hukum. Nah itu Pak. Jadi nah sekarang Pak, saya kenapa tahun 2025 kan Pak ngomong begitu? Ya kami melihatnya ada unsur politisnya gitu. Iya, ada unsur politisnya, benar atau tidak? Saya mau tanyakan Pak, apakah Bapak merasa upaya untuk mengkriminalisasi kepala desa Bontoman ini ada unsur politisnya, ada tunggangan politisnya, ada yang tunggangi? Apakah ini murni, menurut Bapak ini murni motif dari Pak Saramang atau ada orang di belakang Pak Saramang ini menurut Bapak ya? Itu yang saya mau tahu Pak, supaya karena kalau kita mau merem Saramang Pak, padahal dia bukan otaknya, sumber energinya tidak di situ, tidak akan berhenti nih barang Pak. Jadi memang harus direm dari sumber energi pergerakannya. Siapa yang biaya itu anak-anak mahasiswa demo terus di Kajati, demo terus di Sulsel, di Polda, di Polres Pak, capek itu ya, menjawab, minta diproses hukum kepala desa Bontoman.
Apa yang mau diproses, Pak? Kami sudah konsultasi ke inspektorat, temuannya sudah Selesai. selesai. Apanya yang mau diproses? Ya kan? Cuma kan ya itu dia, Pak. Makanya saya balik bertanya, apakah Bapak merasakan sendiri ada unsur politik di belakangnya? Itu saja Pak, saya mau tanya, Pak. Maju pare. Maju. Mohon maaf Pak ya. Ya, saya perkenalkan Pak ya, saya Andre dari Selayar News, Pak. Oh iya. Mohon maaf Pak ya. Jangan tutup. Kalau itu saya tidak bisa berbicara apakah ada unsur apa yang di belakangnya apa itu Pak ya. Saya tidak siap untuk menjawab. Iya. No comment kalau itu Pak. Intinya Bapak keberatan saja dengan Keberatan saja dengan apa yang diberitakan oleh Sarama. Itu pun anaknya dengan anaknya bapak yang keberatan, bukan Pak Desa. Iya. Nah, Pak Desa keberatan. Pak Desa keberatan. Pak Desa yang keberatan. Iya. Itu. Pak Desa keberatan. Bapak tidak terima ya, Pak ya? Iya. Saya tidak terima Pak. Tapi Itu fitnah. informasinya Iya fitnah Pak. Kan Bapak sendiri bilang bahwa sudah komunikasi dengan pihak inspektorat dan saya sudah Bapak tanya. Iya. Ini dulu Pak, kalau itu Bukan saya yang konfirmasi Pak ya. Iya. Saya tanya penyidik sampaikan ke saya. Betul Pak. Kalau narasinya Pak Salamang itu Pak sudah naik di media apa di medsos? Media. Apa nama medianya Pak? Makanya Coba. Ini Makassar. lagi di situ tuh apa tuh ini ada ya. Iya. Tapi ada di media. Ini ada. Media, betul. Bukan media sosial. Media online. Di luar, Pak. Media online tersebar di media online apa? Masuk Naik di media online terus tersebar Ya, di itu media sosial. makanya saya tanya, ada beberapa alternatif yang bisa saya sarankan ke Pak Desa selain kami kan. Coba dibuka anunya Pak. Link apa itu yang beritakan itu? Coba buka linknya, cari linknya, Kita sumber. tidak tahu linknya apa itu. Baik Pak Kariba. Media Makassar. Kan? Apa namanya? Baik Pak Kariba. Baik Pak Kareba. Pakareba. Oh, Iya, nggak ada di Selayar orang ini. saya- Lagi Pak Heran tadi juga nggak. Di Makassar saja, Pak. Kemudian ya. Ya, tunggu dulu Pak. Ada beberapa alternatif yang saya sarankan selain mengambil upaya hukum untuk Pak Desa Bonto Maling. Saya kira makanya saya tanyakan itu di media mana. Kalau ada di Selayar, alangkah bagusnya medianya dipanggil juga ke sini untuk klarifikasi karena Pak Desa punya hak jawab sebenarnya di media itu Iya, yang betul. bertentangan. Tapi sayangnya saya juga baru dengar nama medianya. Apa namanya? Baik Kareba. Iya. Pak Kareba. Oh, didapat linknya Pak. Iya. Karena Bapak komunikasi aja sama Pak Abdal toh. Iya. Nanti Bapak yang minta hak jawab. Minta hak jawab di media yang sudah memberitakan. Iya. Pak ya, Pak. Iya, betul. Dia wajib Betul. menerbitkan Pak klarifikasi. Dan Bapak. itu wajib dia terbitkan Pak karena saya pikir pemberitaannya tidak balance. Kenapa sih tidak balance? Karena dia hanya mengkonfirmasi sepihak saja tanpa ada konfirmasi ke Pak Desa gitu. Jadi sedikit begini barangkali Jadi Pak. begini Pak, saya lanjut saja Pak. Terkait sumur bor yang ada di Jampea, mohon maaf Pak, saya sudah bagian dari warga Jampea juga, sudah 2 tahun terakhir di Jampea, tapi saya dari Masunggu Pak, di Manganti tepatnya. Terkait sumur bor yang ada di Desa Bonto Maling itu, dari sekian ribu masyarakat di sana itu sudah berapa persen yang menikmati keberadaan sumur bor itu Pak? Karena tadi Bapak bilang masih ada masyarakat yang belum menikmati sepenuhnya dari sumur bor yang ada itu Pak. Terima kasih. Saya dari Banjarbaru Pak, Radar Selatan. Saya kontributor di Selayar. Makasih Pak. Ya. Yang penerima manfaatnya kalau sudah sepa kisaran kurang lebih 80%. Berarti 1000-an Pak. Iya. 1000 lebih. Iya, karena di Sumbiro Pak itu 100%. Jadi begini barangkali sedikit saya tambahkan Pak. Artinya di beberapa dusun itu sudah terpenuhi semua sumur bor. Maksudnya sudah ada semua sumur bor di semua dusun. Oh berarti kalau begitu di dusun karena ini berbicara dusun berarti sudah kena semua Pak. Sudah kena semua masyarakatnya sudah di situ semua. Sudah terhadiri. Iya sudah terlalu. Sudah merasakan. Begini Pak, kalau itu ya jujur saya katakan.
yang mau beli pipa pribadi ini kan anggaran cuma pengeboran Pak ya. Iya. Tidak ada anggaran untuk masuk di instalasi ke rumah. rumah, iya betul. Iya. Artinya yang mau beli pipa Disambungkan ke rumah Pak. artinya mau Masyarakat. terima manfaat. Dia terima manfaat kalau dia mau beli pipa pribadi Pak. Oh gitu. Iya. Ada yang tidak beli ini Pak Desa. Maksudnya Dia bisa ambil langsung di sumbernya atau gimana Pak? Iya. Apakah dia bisa ambil langsung di sumber itu Pak? yang 20% ini. Bisa Pak. Kalau begitu karena biasa saya- satu sumur itu 3 pompa. Biasa satu galian Pak, bukan satu mata anggaran ya, bukan satu mata anggaran. Satu sumur itu Pak, biasa 3 pompa di situ Pak. Nah, jadi biasa kadang misalnya di rumah di sini sampai di sini ada lagi masyarakat yang dari sini nyambung sebelah. Jadi begini barangkali. Tunggu dulu saya tunggu dulu sebentar, maaf teman-teman media. Yang dimaksud tidak menerima manfaat adalah yang tidak menggunakan air itu. Itu. Jadi misalnya di desa itu ada berapa dusun, ada atau berapa kakak yang tidak menggunakan air itu, Pak. Intinya yang tidak menerima manfaat itu adalah bagi mereka yang tidak mau membeli pipa pribadi untuk masuk di rumahnya. Itu intinya Pak. Saya kira demikian Pak. Oh, berarti yang 80% ini adalah orang-orang yang warga yang airnya sudah masuk ke rumah. Iya. Ke rumah. Iya, Pak. Tapi selebihnya itu Cocok, Pak. menggunakan air itu, Pak. Cocok berarti Pak Jupri Pak. 80% yang menikmati langsung di rumah. Iya. Tetapi yang menikmati secara keseluruhan itu 100%. 100%. Karena yang Itu, Pak. tidak masuk di rumahnya itu kan bisa ngambil di pusat. Bisa ambil pusat. Berarti keberadaan sumur bor ini sudah dinikmati. Memanfaatkan 100%. Iya. Gitu, Pak. Kalau kondisi Itu kalau mesin ya Pak, kan itu mesin ada yang kalau dengan anggarannya seperti pompa celup ya. Jadi misalnya di sini satu mata anggaran tapi 3 galian sumur ya, otomatis yang punya mata anggaran di hidupnya itu ceritanya, nah, di situ dipasang pompanya Pak. Nah, yang lebihnya ini yang 2 masyarakat sendiri yang beli pompa-pompa yang harga 600-an barangkali. Iya, gratis. Yang membayar itu, yang bayar hotelnya adalah anak berdua saya. Bisa komunikasi langsung dengan. Sumpah ya Pak ya. Dusun Erlompa itu. Iya. Dusun Erlompa, gratis. Kalau di Dusun Miropa Pak, kalau di Dusun Miropa, mereka patungan setiap rumah 10.000 satu bulan. Iya. Kemudian karena di Dusun Parang dengan perumahan itu, nah di Dusun Parang dengan perumahan, dia akan banyak titiknya Pak. Banyak titik-titiknya. Nah, mereka menggunakan pompa sendiri karena Miropa itu Pak, jujur Miropa dengan sumber pemboran itu 1 kilo lebih. 1 kilo lebih. Iya. Jadi satu itu Pak, satu pipa kan 2 sumur di situ Pak. Satu pipa adalah swadaya. Adalah swadaya, artinya termasuk saya di situ berswadaya karena Miropa itu adalah dusun kampung KB di Bontomali. Sehingga saya berkomitmen dengan yang punya undangan. Saya bilang bagaimana kalau misalnya honor-honor kita tidak usah diterima, nah, dengan tujuan kita belikan pipa untuk keluar di perkampungan. Saya arahkan begitu Pak masyarakat. Saya bilang kamu selaku pendengar pembeli bensin 50.000 misalnya ya. Saya selaku pemateri, ya otomatis 400-an ya satu kali pertemuan Pak. Dan dengan PPGB BD-nya itu, saya sekalian meminta tolong bahwa barangkali Pak bisa dibantu kami ini honor tak ke masyarakat saya, dan mereka sepakat juga. Akhirnya lama-lama ditampung. Cukup pembeli pipa bahkan dengan pompa Pak. Sudah aman ini Pak. Iya. Ya, sekira. Terus kalau anunya Pak Dek? Yang saya maksud itulah biaya listrik itu yang termasuk pembiayaan yang 10.000 itu per bulan di Dusun Miropa. masuk di operasi. Patungan masyarakat Pak. Tapi ada panitia khususnya Pak. Ada. Mereka yang menangani. Mereka yang menangani.
Kalau di RW 4 itu Pak, ya anak saya yang tangguh sampai sekarang itu anak kedua saya. Pak, boleh tahu dari 17 mata anggaran ini berapa totalnya Pak? Aku kurang tahu itu Pak, karena nanti ini APBD baru dia. Kalau satu pompa rata-rata berapa Pak? Satu sumur. Ada yang lebih 64, ada yang 61, ada yang 50 lebih, tergantung dari desa ini ya Pak. Oh iya, berarti dia di kisaran 50 sampai 60. Iya. 50 sampai 65 ya. Iya. Saya simak terkait ini sumur bor yang diberitakan oleh media luar, ya, dan saya pastikan teman-teman di Selayar sepertinya tidak ada yang mengangkat berita terkait sumur bor ini. Hanya saja dipakai media luar kemudian dilempar ke grup-grup media sosial di Selayar. Yang saya tangkap apa yang dijelaskan Pak Desa, yang pertama itu saya lihat Pak Desa bawa LHP 3 tahun, mulai dari 2021-2023. Artinya penganggaran untuk sumur bor ini itu sudah selesai karena sudah terbit LHP. Adapun temuan dari bukan hanya temuan sumur bor ya, tapi 1 tahun anggaran yang muncul temuan setelah pemeriksaan inspektorat itu kan sudah diselesaikan. Artinya nihil. Yang 3 tahun ini sudah nihil. Itu yang saya tangkap. Yang kedua, terkait sumur bor dalam 1 mata anggaran ini, yang kemudian anggarannya itu antara 50 sampai 60 juta, 64 juta, dengan perhitungan misalkan, oke lah kita ambil yang 50 juta, dengan perhitungan 25 meter, 50 meter, yang 50 juta ya. Lantas kemudian pada saat pengeboran dengan kedalaman 25 meter sudah ada air, maka dengan kebijakannya Pak Desa, karena ini pada saat pompa ini sudah dapat air bersihnya, berarti ada kelebihan anggaran dong. Makanya dengan kebijakannya kemudian dibikinkan lagi 1 sumur bor, seperti itu kayaknya Pak Desa. Supaya istilahnya ya minimal mengurangi temuan, karena apa sih kerja lala baung, berarti bisa jadi setengah dari anggaran itu adalah temuan. Makanya untuk menghindari itu, kemudian juga berbicara soal manfaat tentunya. Gelengki misalkan Anambai Pak Desa menambah 1 titik bor lagi, kemudian bukan orientasi manfaat, karena pasti dia fasilitasi masih baik untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Kemudian yang kedua mungkin seperti tadi saya dengar ada KWT, ya berarti untuk pertanian. Ya, jadi itu yang saya tangkap, yang 2 itu. Kemudian apa lagi ya, terkait ini sebenarnya sama dengan Pak Andri sebenarnya. Ini Pak, terkait sama Pak Jumper tadi terkait langkah hukum, tapi kan sudah dijawab itu. Jadi saya melihat itu saja bahwa Pak Desa sudah menunjukkan LHP-nya itu 3 tahun anggaran nihil. Mungkin 2024 belum ada Pak Desa, karena inspektorat mungkin belum turun. Tapi ini kan yang Pak Desa konferensi pers kan ini kan yang tuduhan sumur bor yang dari 2021 sampai 2023, dan itu kan sudah tidak ada masalah karena LHP keluar dan nihil, karena pengembalian sudah dilakukan pengembalian dalam jangka waktu 1 tahun anggaran, bukan hanya temuan sumur bor, tapi kan mungkin ada teman-teman lain, tapi kan itu sudah selesai. Jadi saya pikir ini memang langkah langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena jangan sampai ada pihak-pihak yang hanya ingin mengkriminalisasi mengkriminalisasi. Ini kan sekarang ini di media sosialnya kita di Selayar ini dalam 1 minggu terakhir ini hanya dikuasai isu-isu kepala desa. Kemarin desa Bonea, kemudian lagi Polres Desa Latondu, kemudian ini yang ramai lagi Desa Montomaling itu. Jadi memang saya anggap ini langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk bagaimana meluruskan informasi supaya tidak simpang siur. Dan insya Allah saya pikir dengan konferensi pers ini
sudah ada informasi yang berimbang. Sekalipun yang mengeluarkan isu kemarin itu kita tidak tahu media apa, tapi yang pasti bahwa dengan hadirnya rekan-rekan di sini tentu akan membantu kita, membantu pemerintah desa sesuai dengan apa yang disampaikan tadi tentunya untuk meluruskan informasi. Jadi keberadaan kami di sini, mohon maaf, bukan berada di pihaknya Pak Desa. Kami bukan berarti berada di pihaknya Pak Desa, tapi kami tetap pada posisi netral untuk kemudian melihat ini masalah terkait informasi-informasi itu. Saya pikir itu barangkali supaya masyarakat Selayar juga tercerahkan dengan informasi-informasi yang benar begitu. Saya pikir itu Pak. Ya, terima kasih Pak Akbar. Jadi perlu juga saya sampaikan, kami sadari ya, artinya kami mengundang teman-teman media ke sini bukan untuk membela kami terkait dengan pemberitaan di media online yang tersebar di media sosial ya. Tapi paling tidak setelah kami mengundang teman-teman media, artinya teman-teman media memberikan kami ruang untuk menyampaikan, untuk menjelaskan ke publik seperti apa fakta atau seperti apa kondisi yang sebenarnya yang ada di Bontomaling. Terus saya perlu sampaikan juga sama teman-teman media, saya hadir mendampingi Pak Desa Bontomaling saat ini bukan dalam kapasitas saya selaku LSM ya, bukan dalam kapasitas saya selaku media, tapi saya bagian dari keluarga, seperti itu. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Saya pikir cukup. Satu lagi mungkin ini penting juga disampaikan pada konferensi pers itu didampingi oleh siapa, mungkin perlu dijelaskan juga siapa yang diperkenalkan, kan? Saya pikir itu penting Pak. Jadi Pak Desa Bontomaling, artinya kami melakukan konferensi pers dengan didampingi Pak Dusung. Pak Dusung mana? Pak Dusung Herelompa. Pak Dusung Herelompa, terus anak bungsunya Pak Desa Bontomaling. Dong LSM. Saya bagian dari keluarga. Terus anak keduanya Pak Desa, terus itu keluarga juga. Pada intinya didampingi keluarga lah. Dan kepala dusun Ya. Kepala dusun. Jadi kepala dusun dengan keluarga. Saya pikir cukup. Terima kasih untuk teman-teman. Sedikit Pak, Silakan. saya mau keberatan sama Pak. Iya. Edit.